Oke, ya. Sebelumnya suara saya apakah masuk? Masuk. Oke, thank you, Bu. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Sebelumnya selamat datang di webinar Google Cloud Metro Data dengan judul Pengetahuan Rekomendasi Sistem Berbasis Artificial Intelligence di dalam Industri Retail. Nah, webinar ini akan dibawakan oleh Pak Dodi Priyambodo, selaku Solutions Consultant dari Google Cloud Indonesia, serta Ibu Pertiwi Bakti Utami, selaku Data Scientist dari PT Metro Data Electronics Tbk. Nah, sebelumnya, kalau kata pepatah, tak kenal kata sayang, maka perkenalkan, nama saya Natalia Esteriani, atau bisa Bapak Ibu rekan-rekan sekalian panggil Nata, yang di sini akan menemani Bapak Ibu rekan-rekan sekalian sebagai MC. Nah, mungkin sebelumnya saya cek sound dulu kali ya. Ini Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, apakah yang join sudah bisa mendengar suara kami? Karena sebentar lagi webinar ini akan kita mulai. Mungkin saya sapu bentar deh. Ya, oke, siap. Senang sekali dapat bertemu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian secara virtual dalam webinar ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk dalam presentasi, saya akan menyampaikan agenda dalam webinar ini. Jadi nantinya Pak Dodi Priyambodo akan membawakan sesi yang pertama, kemudian agenda selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Pertiwi Bakti Utami, dan nantinya akan ada sesi tanya jawab juga, serta closing dan feedback form. Kalau gitu, hopefully Bapak Ibu semuanya saat ini masih segar, pagi-pagi kita mau mendengarkan webinar bagaimana Google Cloud, khususnya dalam teknologi AI, dapat membantu rekan-rekan sekalian di dalam industri retail. Kalau gitu, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dodi. Pak Dodi, apakah sudah siap? Oke, good. Kedengeran suara saya, Nata, ya? Oke, siap. Ya, silakan. Kedengeran, Mas. Silakan untuk mulai. Oke. Thank you. Ya, terima kasih, Nata. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Semoga masih segar ya, karena masih pagi. Saya di sini dengan Pertiwi akan coba membawakan solusi untuk retail, specifically for Google Cloud Recommendation AI. Saya Dodi, saya Solution Architect di Solution Consultant di Google Cloud Indonesia. Dan materi ini akan kita bawakan dalam bentuk presentation, lalu kita akan lakukan demo, gitu ya. Jadi show and tell mechanism. And then after that kita akan do a couple of use cases, customer use case, gitu ya. Lalu apa next action yang bisa Bapak dan Ibu lakukan gitu after hearing out this webinar. So harapannya Bapak Ibu dapat nih gambaran secara jelas mengenai solusi recommendation AI khususnya untuk dunia retail. Gitu ya. Tiwi mau kenalan dulu? Ya. Oke. Thank you Mas Dodi. Ya, perkenalkan rekan-rekan sekalian, nama saya Pertiwi Bakti Utami. Saya sebagai tim data scientist di Metro Data Electronics. Ya, nanti di sini saya bersama Mas Dodi akan membawakan sesi webinar pagi ini ya. Thank you Mas Dodi. Thank you. Ya, next slide. Ya, mungkin saya akan buka dengan background gitu ya, karena pasti sebelum kita elaborasi how gitu ya atau what, kita pasti ingin tahu dulu why. Kenapa sih ya diskusi kita pagi ini matters gitu ya, terutama untuk retailers gitu ya. Karena kita melihat bahwa there are couple of challenges gitu ya, ada beberapa tantangan nih saat ini bagi para retail yang harus dilakukan untuk adopt perubahan gitu ya di market. Yang pertama, kalau teman-teman lihat gitu kan, karena ada pandemi gitu Bapak Ibu, karena ada pandemi ada beberapa store yang merubah mekanismenya nih, strateginya nggak cuma offline aja tapi juga online gitu ya, dan kesempatan untuk bisa mengembed
personalisasi gitu ya, ke customers-nya itu menjadi lebih besar gitu ya. Dan ada beberapa riset ini yang dilakukan oleh McKinsey dan oleh Gartner gitu ya. Kalau misalnya kita gitu ya, retailer itu berfokus prioritasnya kepada customer experience, akan mendapatkan 3 kali benefit recovery lebih cepat gitu ya, recovery lebih cepat dari pandemi. Dan salah satunya adalah dengan gimana caranya kita meningkatkan mekanisme personalisasi. Ya, mekanisme personalisasi dengan salah satunya adalah sistem rekomendasi yang akan coba kita elaborasi lebih detail, dan risetnya kita bisa impacting until 148 billion dollars gitu ya globally. Kalau misalnya retailer bisa mencoba memfokuskan pada sistem rekomendasi. So those are the challenges. Kenapa sih kita merasa, oh, I think it's better untuk para retailer dalam melakukan bisnisnya juga sekarang fokus di rekomendasi sistem ya, berdasarkan historical dari pelanggan dan lebih personalized. Jadi rekomendasinya tidak cuma generalized seperti hey this is the popular products yang ada saat ini, tapi lebih spesifik ke specific person. Misalnya person ini sukanya barang-barang elektronik, rekomendasinya adalah barang-barang elektronik, atau sukanya jalan-jalan, rekomendasinya adalah jalan-jalan gitu ya. Oke, next. Nah, kalau dilihat gitu ya, sekarang retailer understand nih, oh I think it's time to make fokus di AI specifically untuk personalisasi dan rekomendasi. Tujuannya apa nih? Tujuannya salah satunya adalah cross selling. Ya, tadi kan kalau misalnya Bapak Ibu menawarkan tadi ya buku, terus di cross selling dengan buku yang lainnya, misalnya yang selalu dibeli bersamaan, atau produk-produk ATK yang lainnya gitu ya, seperti pulpen dan seterusnya ya. Dan seperti tadi saya bilang bahwa sebisa mungkin lebih personal ya, terhadap orang tersebut. Dan juga ada mekanisme promosi yang distribusikan secara bersamaan ya, ke orang-orang, tapi lebih personal. Jadi contoh email blast gitu ya, berdasarkan aktivitas mereka di your e-commerce, misalnya e-commerce website, and then teman-teman Bapak Ibu bikin email blast ke seluruh pengguna, tapi berbeda kontennya. Ya, kontennya berbeda berdasarkan historical mereka. Dan itu contoh distributing personalized promotion, ya, gimana cara kita mendistribusikan promosi secara personal, ya, nggak sama semua. And then customizing landing page, ya, jadi berdasarkan viewing historinya ketika mereka masuk di halaman utama website, ya, Bapak dan Ibu, misalnya atau online store, itu tampilan yang mereka lihat tuh beda-beda. Nah, tampilannya beda-beda berdasarkan preference mereka. And then of course offering product recommendation yang sesuai. Jadi kalau misalnya orang tersebut nggak pernah dia browsing tentang hewan peliharaan, gitu ya, kita rekomendasinya nggak ngasih hewan peliharaan, gitu kan, tapi yang lebih ke orang tersebut suka otomotif, gitu kan. Nah, jadi lebih personal. Dan riset juga yang dikatakan oleh Meticulous Research gitu, bahwa 36% market for AI in retail itu grow-nya itu 36% gitu ya, untuk reach 15 billion USD by 2025. So that's a big grow. Gitu ya. Jadi retailer sekarang itu banyak sekali nih adopting AI untuk improve their business. Yep, next. Nah, tapi pertanyaannya, mudah nggak sih gitu ya, untuk bikin mekanisme rekomendasi tersebut? Jawabannya adalah nggak gampang. Gitu ya. Nggak gampang untuk bikin rekomendasi tersebut from scratch. Karena
kalau belum bikin mekanismenya gitu ya, mekanisme rekomendasinya gitu. Terus pertanyaan berikutnya adalah gimana cara supaya dia bisa scale terhadap aktivitas yang ada, scale terhadap produk-produk yang semakin banyak, scale terhadap pengguna gitu ya, dan aktivitas dari pengguna yang semakin banyak. Nah, itu gimana cara bikin mekanisme sistem yang robust itu adalah sebuah challenge tersendiri, dan time consuming juga untuk build develop gitu ya solusinya dari awal, karena data-data yang banyak gitu kan, kemudian behavior setiap customer itu kan beda-beda. Ada yang namanya cold start user yang mereka belum pernah akses ke online store misalnya sebelumnya. Jadi kita gimana caranya supaya make that recommendation relevan juga bagi mereka, gitu kan. Belum habit mereka yang berubah-ubah gitu. Sekarang lagi suka A, kemudian nanti dia suka B. Gimana caranya supaya sistem rekomendasinya tetap relevan kepada behavior dari pengguna. And then ketika teman-teman misalnya Bapak Ibu punya store, itu nggak cuma ada di website aja, tapi juga ada di mobile gitu kan, atau tadi email, delivery, ya, itu tetap melihat behaviornya tetap diikutin gitu ya. Di website dia changing page mana saja, kemudian kalau di apps dia buka menu apa aja, dia transaksi apa aja, behavior tetap diikuti. Jadi a lot of channels gitu ya, yang teman-teman atau Bapak Ibu harus follow. And then yang terakhir challenge terbesar gitu ya dari pembuatannya juga dari datanya, ya, SKU-nya, gitu. Produk-produk SKU itu kan beragam, gitu ya, beragam, dan deskripsinya kemungkinan berbeda-beda dan seterusnya. So to create this solusi gitu ya, from scratch itu cukup kompleks ya, terutama gimana caranya untuk run this with scale dan time consuming untuk membuat. So that's why ya, kita punya mekanisme untuk mempermudah Bapak dan Ibu untuk membuat sistem rekomendasi ini, gitu ya, yang mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pertiwi gimana cara solusinya. So kita at least di session pertama ini kita sudah tahu mengenai why, kenapa sih sistem rekomendasi ini penting gitu ya untuk dunia retailer. Oke, Tiwi, I think it's your time next. Ya, oke, thank you Mas Doi. Oke, tadi udah dijelasin ya, why gitu kita butuh personalization ini untuk membooster penjualan bisnis kita, terutama untuk product recommendation, gitu kan. Nah, di sini Google Cloud sudah memprovide kita salah satu servicesnya yang sudah yang bisa mendeliver highly personalized, jadi dia sudah menyesuaikan dengan customer behavior terkait produk company. Nama produk AI gitu. Yang dimana di sini ada beberapa benefit lainnya yang ditawarkan dari service ini, dari recommendation AI itu sendiri. Yang pertama, sudah kita ketahui sekarang ini AI dan machine learning itu memang sedang diburu ya oleh hampir semua bisnis, sektor bisnis. Nah, di sini recommendation AI itu dia sudah menggunakan machine learning di belakangnya untuk menggunakan intelligent personalization. Nah, yang kita ketahui juga, Google sendiri atau Google Search itu belakangnya juga menggunakan AI. Nah, di sini konsep AI yang sama itu diterapkan juga di Google Cloud Recommendation. Jadi dia menggunakan machine learning yang di dalamnya sudah ready datanya untuk melakukan intelligent personalization. And then benefit yang kedua, dia bisa mengimprove beberapa matrix nih. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan rekomendasi ke customer kita, tentu kita sebagai business user ada beberapa matrix yang akan kita jadikan goals atau success rate gitu ya. Nah, yang di sini kita bisa tawarkan itu ada click through rate. Jadi ketika teman-teman memiliki online store, kita bisa meningkatkan matrix click through rate-nya, conversion rate-nya, dan juga tentunya revenue. Nah, jadi ini adalah benefit kedua yang ditawarkan di recommendation AI. Nah, yang benefit ketiga, ini fully managed dan
global scale service. Artinya, teman-teman nggak perlu invest untuk hardware, software, ataupun orang yang memanage service ini. Karena di sini sudah fully managed dari Google sendiri. Jadi Google sudah menyediakan hardware-nya, artinya udah serverless, jadinya teman-teman tinggal pakai gitu. Dan ini global scale, jadi artinya ini bisa meningkatkan, mempercepat proses pembuatan kita, karena sudah di fully managed. Nah, yang keempat, itu data integration. Nah, data integration yang disediakan oleh Google sendiri, ini tentunya sudah gampang digunakan ya. Karena apa? Karena dari Google sendiri, dia menyediakan juga beberapa services yang memudahkan kita untuk mengintegrasi data. Semisal, data kita dalam bentuk Excel, gitu kan. Data kita ada di SQL gitu atau SQL, data kita ada database ini. Google sendiri sudah menyediakan tools atau services data integration-nya. Dan benefit selanjutnya, kita bisa mendeliver ke beberapa touch point gitu ya dari customer kita. Nah, apa itu touch point? Jadi touch point yang dimaksud di sini adalah ketika kita ingin merekomendasikan produk itu ketika kita sedang melakukan sesuatu hal. Semisal saya buka pertama kali website. Nah, itu biasanya pertama kali langsung ada rekomendasi sistem yang auto gitu ya. Nanti akan didemokan juga sama Mas Dodi untuk detail ya. Atau ketika kita sudah mengklik produk tersebut, ada lagi nih rekomendasi yang ditawarkan dari sistem. Atau ketika kita sudah melakukan pembayaran, ada lagi rekomendasi yang ditawarkan oleh sistem. Nah, any touch point yang dimaksud ini adalah bagaimana cara kita ingin menyampaikan atau mendeliver hasil produk rekomendasi kita. Gitu. Nah, benefit terakhir ini yang biasanya paling sering nih ditanyakan, datanya gimana kalau misalnya kita pakai Google? Enggak nih, kan ini Google yang manage gitu ya. Nah, di sini Google sudah men-state di awal, data yang kita punya itu adalah milik sendiri. Jadi Google tidak akan memakai data itu, tidak akan menyimpan data itu di internal mereka. Gitu. Jadi data keamanan secure-nya itu udah terjamin gitu ya, untuk data kita. Gitu. Nah, ini ada satu service Google Cloud Recommendation AI yang ditawarkan Google untuk beberapa retailer yang ingin mendeliver highly personalized product recommendation. Oke. Next-nya, nah bagaimana sih cara recommendation AI ini bekerja gitu ya? Jadi recommendation AI ini ada 3 step, only 3 step gitu ya. Ketika kita ingin membuat sistem rekomendasi, itu yang pertama stepnya adalah kita taruh data kita dulu. Jadi Google ini sudah meng-offer ya codeless tadi fully managed yang tinggal klik-klik gitu kan. Jadi kita tinggal taruh data kita. Tentunya ada beberapa data yang diwajibkan gitu ya di sini. Nah, nanti itu akan dijelaskan detailnya juga oleh Mas Dodi di demonya. Nah, ada data-data tentunya kayak data produk, data katalog, dan data user gitu ya. Yang nantinya bisa langsung dipakai gitu oleh Google untuk membuat rekomendasi sistem ini gitu. Nah, setelah kita taruh data kita pilih nih yang kedua, kita rekomendasinya ini mau kayak gimana sistemnya gitu ya. Customize-nya itu kayak gimana untuk bisnis need kita. Contoh, kayak misal, aku mau tiap hari nih atau tiap menit gitu kan, atau misalnya rekomendasinya untuk click through rate nih lebih ditekankan atau lebih ke conversion rate dan sebagainya macamnya. Jadi ini customize lagi ke bisnis need kita. Jadi ketika udah ready, kita pilih lagi nih mau ke yang mana gitu ya. Untuk sesuai sistem rekomendasinya tadi. Nah, and then yang ketiga, itu mendeliver anywhere in the customer journey. Gitu. Nah, yang tadi mau kita buka website, mau customernya dari HP, mau customernya dari laptop, gitu kan, device tab atau location-nya, atau touch point yang tadi. Jadi kita bisa leverage gimana cara kita ingin mendeliver si recommendation system ini tadi. Nah, yang dimana tentunya Google sendiri akan mengimprove dan mengoptimize si recommendation system ini. Jadi tentunya kayak contoh tadi, ada kejadian tertentu yang bikin berubah nih
behavior dari customer. Nah, tentunya nanti si rekomendasi sistem ini akan menangkap itu dan akan meretraining nih. Atau kalau kita bilangnya di-upgrade gitu ya modelnya. Modelnya tuh nggak sekali kita build, ya udah kita pakai yang sama, enggak. Jadi sistemnya itu akan terus mengupgrade si modelnya itu daily kalau dari Google Recommendation AI. Jadi dia bisa lihat nih, oh hari ini ternyata orang ini nyari baju gitu ya. Ya udah, hari ini datanya akan diambil untuk oh dia nyari baju. Jadi sistem rekomendasinya menyesuaikan lagi. Oh misalnya besoknya dia nggak nyari baju, nggak nyari fashion lagi, malah nyari untuk ATK contohnya alat tulis gitu. Itu kan behaviornya berubah. Nah, disinilah recommendation system itu juga improve dan mengoptimize lagi gitu ya. Nah, step yang pertama untuk data yang digunakan itu ini contohnya ada beberapa data gitu ya. Yang pertama, produk katalog. Contoh, apa aja sih yang dibutuhin? Tentunya nama produknya, deskripsi produknya, harganya, gambarnya bila perlu kalau ada, kategorinya, dan berbagai macam data lainnya yang menyangkut si produk ini. Nah, lalu data yang kedua itu ada customer data. Contoh di sini, customer-nya itu device-nya dia pakai apa, profilnya kayak gimana gitu kan. Lalu history dia itu kayak gimana, ordernya, dan sebagainya macamnya. Jadi dua data utama ini nih yang main data yang wajib disediakan untuk memulai sistem rekomendasi ini. Nah, atau semisal teman-teman sudah menggunakan beberapa services nih yang sudah disediakan oleh Google ataupun belum gitu ya. Kita bisa integrate misal datanya udah, oh saya udah punya nih datanya dalam bentuk Excel. Itu bisa kita integrate lagi dengan BigQuery contoh. Nah, BigQuery ini adalah salah satu services juga yang disediakan oleh Google untuk data ya. Jadi ini data warehouse atau otaknya dari Google Cloud. Atau misal teman-teman udah pakai Google Analytics gitu ya. Google Analytics, Google Shopping, Google Merchant gitu kan. Google Tag Manager. Itu tentunya udah ready dan nggak perlu lagi disediakan dalam bentuk Excel. Itu bisa langsung diintegrasikan atau digunakan gitu ya. Si recommendation system ini tadi. Gitu. Jadi ada beberapa cara gitu ya untuk integrasi datanya sendiri. Jadi no worries gitu ya. Oke, yang kedua, nah ini tadi yang business need tadi, customize business need. Jadi yang pertama untuk melakukan customize atau nge-build modelnya ini tadi, kita harus select recommendation tipe kita tadi. Nah di sini Google juga menawarkan ada 4 tipe rekomendasi gitu ya. Yang pertama recommended for you. Nah ini biasanya kalau kita baru pertama kali nih, dia biasanya langsung merekomendasi untuk kita gitu kan. Atau yang kedua, others item you may like. Nah, ini biasanya ketika kita sudah mengklik suatu produk gitu kan. Oh, kita klik produk. Bawahnya ada nih, oh beberapa produk lain nih yang mungkin kita suka juga gitu. Atau frequently bought together. Nah, ini biasanya yang sering orang beli juga ketika beli barang ini gitu. Atau yang terakhir, ketika kita sudah meng-add ke dalam keranjang belanja kita gitu kan. Jadi dia muncul lagi rekomendasinya. Nah, ini rekomendasi type yang harus kita define di awal. Nah, yang kedua, identify object. Yang tadi ada 3 matriks ya. Click-through rate, conversion rate, dan juga revenue per session. Jadi, untuk click-through rate ini sendiri, itu untuk meningkatkan berapa banyak sih orang yang mengklik produk kita nih, gitu. Oh, sudah klik doang nih, apakah dia add ke dalam keranjang kita gitu kan. Oh, atau dia sampai nge-check out gitu, kalau kita tahu. Dia sampai ngebeli nggak gitu, payment nggak gitu kan. Nah, itu identify juga objeknya di awal. Ya. Dan yang ketiga, ini beberapa rules yang custom yang bisa kita configure gitu, atau kita bisa otak-atik gitu kan. Yang pertama, misal stoknya itu kosong. Tentunya kita punya dong data stok barang ketika kita ingin menjual. Nah, ini bisa difilter gitu. Kalau stoknya kosong, ya udah nggak usah tampilkan sebagai rekomendasi gitu. Atau duplicate items. Misal kita punya 2 item yang sama gitu kan. Nah, itu bisa difilter juga duplicate item. Misalnya lagi by custom business rules yang tadi, business rules yang misalnya kita pengen, sesuaikan ketika kita membuat rekomendasi sistem. Atau beberapa
custom rules lainnya yang nanti kita bisa define. Nah, jadi ini beneran customize ya, menyesuaikan lagi dari bisnis need kita. Nah, ini nih contoh bagaimana sih rekomendasi sistem ini bekerja gitu kan. Nah, jadi ini ada customer journey ya. Jadi sini saya akan cerita nih. Ada seorang customer, dia searching item nih di Google gitu kan. Misal, dia pakai laptop nih, buka cari itemnya ini kan. Nah, dia visit nih ke website kita misalnya. Dia lihat website kita pakai laptop, lalu dia browse nih tentang baju-baju olahraga gitu kan. Nah, baju olahraga ini ketika dia browse, rekomendasi sistem itu bisa mendeliver setelah dia nge-browse. Jadi ada shoes recommended. Kalau kita lihatnya dia bisa paling atas gitu ya, merekomendasikan sepatu gitu kan. Karena itu termasuk alat-alat olahraga gitu. Nah, udah nih dia stop. Oh, udah stop nih. Gue udah nemu nih sepatu gitu. Besoknya atau malamnya gitu ya, dia balik lagi nih ke website yang sama, tapi bukanya pakai HP gitu kan. Nah, dia searching detail terkait shoes tadi atau terkait sepatu. Nah, rekomendasi tadi, dia bisa merekomendasikan barang-barang lain. Contohnya di sini adalah kacamata, sunglasses, kacamata matahari ya. Jadi dia merekomendasikan barang lain ketika dia buka page yang udah tadi gitu kan. Dia sempat ada rekomendasi gitu. Nah, ternyata dia setelah buka terkait sepatu, dia nambahin nih sunglasses sama sepatu ke keranjang belanja. Ngerekomendasiin lagi nih shorts terkait rok yang untuk olahraga gitu kan. Dia ngerekomendasiin lagi. Habis itu dia diem aja, dia nggak melakukan apa-apa, malah dia nggak sampai melakukan transaksi gitu kan. Nah, si recommendation AI ini, dia bisa ngirim email alert gitu ya. Setelah 3 hari kemudian, kita bisa send customer kita tadi email gitu ya. Kalau misalnya ada yang tadi udah dimasukin ke chart gitu kan, namun belum di-purchase. Nah, sehingga endingnya si customer tadi itu purchase sunglasses dan shorts, malah bukan sepatu gitu kan. Jadi dia sunglasses dan shorts hasil dari rekomendasi AI di sini. Tuh, nah, yang dimana artinya di sini recommendation AI itu menganalyze customer viewing history gitu ya, across devices yang berbeda, laptop dan HP, across pages yang berbeda, dia cari di Google dan langsung page shoes, dan channels yang berbeda ya, sehingga dia bisa men-serve atau mendeliver rekomendasi di touch point yang ada gitu. Touch pointnya ketika dia searching nih, searching sepatu muncul rekomendasi, dia buka page untuk sepatu muncul sunglasses, dia add to keranjang belanja muncul lagi rekomendasi rok gitu, sampai dia bisa kirim email gitu. Dan semua ini dilakukan oleh recommendation AI. Nah, ini adalah customer journey ya, untuk mendeliver atau serve model si rekomendasi sistem tadi. Nah, yang tadi sempat saya mention kalau si recommendation AI ini dia itu mengimprove ya dan mengupdate gitu ya modelnya itu over time daily gitu. Nah, kenapa di sini ada beberapa lagi benefit yang ditawarkan lagi si recommendation AI gitu. Yang pertama, dia scalable ya. Jadi di sini model yang udah kita bikin itu bisa kita otak-atik lagi gitu. Kita bisa create yang baru, kita bisa edit yang baru, edit yang udah ada, atau kita mendelete gitu ya, model yang udah dibikin gitu misalnya. Dan model ini yang ditawarkan recommendation AI, dia itu support katalog itu sampai 10 juta million items gitu. Jadi no worries kalau teman-teman punya banyak produk gitu kan, ini udah disupport sama si recommendation AI gitu. Nah, benefit yang kedua, dia responsif gitu kan modelnya, daily. Nah, tadi sempat saya mention juga kalau modelnya ini sudah men-training atau mengupdate gitu kan, itu daily. Karena itu bisa menghandle
misal nih katalognya berubah, kayak stoknya, misalnya teman-teman ada stok, update stok, atau misalnya update produk gitu kan, atau update user behavior tadi, atau misalnya shopping trend gitu kan. Nah, kayak kalau shopping trend ini biasanya sering berubah karena ada waktu atau ada aktivitas tertentu. Nah, jadi ini modelnya bisa diupdate daily gitu kan. Nah, dan dia bisa mengkoreksi bias ya terkait popular item atau popular produk dan juga produk yang promo. Semisal atau biasanya dia bisa menghandle juga seasonal atau long tail item. Nah, di sini si recommendation AI juga bisa melakukan dia tidak hanya merekomendasikan popular item saja atau item yang promo saja gitu. Jadi dia bisa menghandle itu sehingga produk-produk yang tidak terlalu populer itu dia bisa juga direkomendasikan. Makanya tadi ada cross sell ya. Tadi Mas Dodi sempat mention untuk cross sell beberapa produk yang ada gitu. Nah, ini adalah benefit yang ditawarkan lagi. Nah, and then yang terakhir, untuk masalah research, development, dan kok bisa gitu rekomendasi AI ini menawarkan banyak benefit gitu kan. Nah, sini Google itu berkolaborasi dengan Google Brain, Google Research gitu kan, untuk terus menginnovate dan terus mengimprove gitu kan algoritma-algoritma yang ada di recommendation AI dan beberapa challenge atau limitasi gitu ya terkait AI model itu sendiri, terutama di retail gitu. Nah, jadi di sini sudah ada untuk research dan development timnya yang memang terus menginnovate atau mengimprove si recommendation AI itu sendiri. Nah, jadi ini adalah terkait recommendation model yang ditawarkan dari recommendation AI. Nah, di sini akan lebih detail nih terkait bagaimana sih cara recommendation AI itu bekerja gitu kan, atau bagaimana cara recommendation itu lebih melihat nih customer journey-nya dan shoppers intent-nya atau kita mau belanja apa gitu ya di situ. Nah, contoh untuk beberapa rekomendasi sistem yang disediakan sekarang itu biasanya yang pertama itu ada berdasarkan popularity atau item-item yang populer di kategori yang sama. Kayak di sini gambarnya ada contoh, dia gambar gaun. Nih gaun, dia merekomendasikan gaun juga gitu kan. Jadi di sini dia hanya merekomendasikan popular item di kategori yang sama. Sehingga keuntungannya dia hanya include popular item aja gitu kan. Dia tidak bisa cross sell, dia tidak bisa melihat user insight gitu kan, tidak bisa mendapatkan user insight gitu kan. Kalau misalnya dia ternyata cari gaun tapi dia juga butuh sepatu dan semacamnya. Dan dia juga tidak personalize berdasarkan individual shopper tadi. Karena dia hanya merekomendasikan satu item yang sama gitu kan di kategori yang sama. Atau yang kedua berdasarkan crowd base. Nah, crowd base ini dia merekomendasikan similar item gitu ya. Similar item yang biasanya user itu tertarik gitu kan. Tapi tidak personalize ke user ini. Dia hanya melihat dari pasarannya atau seringnya gitu kan. Similar item ketika cari gaun, orang juga cari sepatu gitu kan. Tentunya ini bisa mendukung untuk cross sell dan juga user insight gitu kan. Usernya juga bisa lihat-lihat, oh iya ya, gue juga butuh sepatu dan sebagainya macamnya. Nah, tapi ini tidak personalized gitu. Dia tidak melihat searchingnya atau misalnya tadi usernya ngelihat produk bagaimana. Nah, dengan recommendation AI ini dia lebih personalized. Dia based on customer activity. Jadi di sini semisal nih dia sedang cari gaun gitu kan. Nah, ternyata Google itu dia melihat historinya si customer ini pernah cari atau pernah masukin gitu ke keranjang itu jam gitu kan. Jam atau misalnya sepatu gitu. Nah, di sini Google bisa merekomendasikan jam tersebut. Karena dia lihat nih personalize atau customer activity-nya gitu. Jadi perbedaannya di sini adalah Google Recommendation AI itu lebih lihat personalized based on user history gitu kan. Jadi dia tahu activity customer-nya itu apa gitu. Nah, jadi
inilah cara kerja si recommendation AI. Oke. Nah, yang tadi ada beberapa matriks ya yang bisa kita improve atau yang bisa kita jadikan objektif gitu ketika kita ingin menggunakan Google AI, Google Recommendation AI gitu kan. Nah, di sini ada 4 matriks atau tadi 3 ya. Mostly sih 3 karena satunya itu total revenue. Jadi di sini dari hasil yang dikeluarkan Google LLC atau Google Research di sini penggunaan recommendation system atau recommendation AI itu bisa meningkatkan rata-rata 90% click-through rate, terus rata-rata 40% live-in conversion atau tadi conversion rate, dan juga 50% di live-in revenue atau revenue kita gitu. Nah, yang terakhir ini bisa meningkatkan 5% total revenue per session. Nah, arti per session ini dia bisa meningkatkan revenue-nya ketika dalam satu sesi si user ini atau si customer ini dia buka website kita atau buka apps kita gitu, dia lihat dia membeli apa aja di situ. Nah, itu bisa meningkatkan sekitar 5% total revenue-nya per session. Jadi per session itu dari dia buka sampai dia selesai ya. Nah, jadi ini rekomendasi bisa membantu meningkatkan beberapa metrics gitu ya, atau beberapa objektif by business gitu ya. Jadi ada 4 atau 3 gitu ya. 3 metrics atau 3 bisnis objektif yang bisa kita tingkatkan ketika menggunakan recommendation system by recommendation AI. Gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa company ya, atau beberapa retailers yang sudah menggunakan recommendation AI. Nah, di sini saya ngambil contohnya global. Jadi pertama adalah Heinz Australasia. Jadi ini adalah retailer, dia sudah punya online bisnis gitu ya. Dan dia di sini menggunakan recommendation AI, dan hasilnya dia bisa meningkatkan conversion rate mereka. Lalu mereka bisa menggunakan recommendation AI ini secara otomatis, enggak manual karena sebelumnya masih menggunakan manual system. Lalu dia bisa meningkatkan revenue mereka gitu ya, double digit malah gitu. Lalu mereka merencanakan ke depannya untuk menggunakan recommendation AI ini di Heinz portfolio sites dan untuk marketing emails mereka. Gitu. Jadi ini salah satu contoh retailers yang menggunakan recommendation AI dan sudah menuai hasilnya gitu ya. Nah, ada lagi Sephora. Sudah kita ketahui Sephora ini adalah salah satu retail terkait kosmetik ya, brand kosmetik, dan dia sudah punya offline maupun online shopping juga gitu, online store. Nah, di sini Sephora juga menggunakan Google Cloud Recommendation AI untuk meningkatkan produk recommendation mereka lebih secara personalized customer mereka gitu. Nah, di sini mereka juga sudah mendapatkan hasilnya, yaitu dengan menggunakan recommendation AI, mereka meningkatkan 50% click-through rate mereka di product pages mereka atau di website-nya mereka. Nah, dan mereka juga meningkatkan 2% ya, 2% conversion rates di Sephora homepage gitu ya, dan juga mereka sudah mengcompare gitu ya, dari sebelumnya mereka juga sudah menggunakan recommendation, hasilnya itu dia lebih meningkat dengan menggunakan recommendation AI gitu. Nah, yang terakhir ini adalah Galaxus gitu ya. Jadi Galaxus ini juga ada seorang retailer gitu ya. Jadi mereka menggunakan recommendation ini saat pandemi gitu ya. Nah, di mana tentunya tadi sudah dijelaskan Mas Dodi, pandemi ini mengubah banyak hal gitu kan. Nah, namun dengan recommendation AI itu bisa adapt gitu kan, terkait perubahan-perubahan yang sudah terjadi terhadap customer dan preferensinya. Nah, setelah menggunakan recommendation AI, mereka mendapatkan hasil bahwa conversion rate mereka itu meningkat dan revenue mereka juga meningkat gitu kan. Lalu click through rate mereka meningkat sebesar 40% gitu kan.
dibanding periode sebelumnya sebelum mereka menggunakan recommendation AI gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh company yang udah menggunakan si recommendation AI ini. Oke, mungkin dari saya penjelasan terkait solusi recommendation AI, benefitnya apa, lalu contoh studi case-nya itu sudah saya jelaskan. Kita akan masuk ke sesi demo. Sesi demo ini yang akan Thank you. langsung dibawakan oleh Mas Dodi. Ya, thank you. Silakan Mas Dodi, waktu dan tempat dipersilakan. Thank you, TV. Ya, that's a very good presentation gitu ya. Semoga Bapak dan Ibu understand gitu ya, mengenai apa sih solusi yang ditawarkan untuk recommendation AI dari Google Cloud. Nah, sekarang supaya lebih jelas lagi, saya akan coba do demo. Tadi kan TV sudah kasih tahu gitu ya, what's the strategy, etc. Gitu ya. Saya akan do quick demo. By the way, kelihatan ya screen saya, TV ya, dan teman-teman. Kelihatan Mas. Oke, that's good. Kelihatan. Oke, ini adalah Ini adalah salah satu website e-commerce, gitu ya, website e-commerce namanya cardcow.com, dan dia leverage recommendation AI, gitu ya, recommendation AI dari Google Cloud. Contoh di sini apa sih? Ini typical e-commerce ya, kayak Tokopedia atau Bukalapak atau Blibli.com atau apapun di sana gitu ya. Ada featured product, and then setelah itu ada recommended for you, ya, and then ada popular item this week. That's basic features ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat ada recommended for you. Nah, itu adalah salah satu recommendation AI berdasarkan aktivitas kita, aktivitas kita yang ya, kita lakukan di website ini. Kalau misalnya dia belum pernah login sama sekali ke situs e-commerce, dia yang ada di recommended for you adalah hal-hal yang populer. Yang populer saat ini di cloud basis lah ya, karena memang ini cold start user gitu ya. Di yang populer, selain di sini ada populer item. Kebetulan saya udah klik beberapa items di sini. Contoh, misalnya saya mau mencari search produk misalnya Bandung lah ya. Nah, ini adalah e-commerce untuk jualan postcard ya. Jadi ada hampir 1.500.000 sampai 1 juta produk SKU gitu yang ada di sini. Nah, kalau lihat di sini, saya search Bandung gitu ya, kita akan dapat yang produk-produk di Bandung. Misalnya saya klik 1 buah produk, langsung di sini terlihat lagi nih salah satu capability dari recommendation AI, yaitu others items that you might like. Kalau misalnya buka ini, kemungkinan Anda juga suka yang ini nih, misalnya hal yang Indonesia, hal-hal tentang Indonesia gitu ya, holiday resort untuk weekenders di Indonesia. Terus kalau misalnya saya klik sini, kemungkinan saya suka apa lagi di sini, dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah si customer ini melakukan aktivitas tadi, kemudian dia balik lagi nih, saya balik ke home, ya, saya balik ke home. Nah, and then di sini si recommended for you-nya itu akan secara real time mengikuti aktivitas dari yang kita lakukan. Kebetulan saya melakukan aktivitas nggak terlalu banyak, gitu ya. Tapi intinya adalah dia akan secara real time langsung ngasih tahu. Jadi nggak butuh waktu 1 hari lagi dia baru berubah, gitu ya. But itu real time sesuai dengan aktivitas kita untuk ngasih tahu rekomendasi untuk Anda itu apa, gitu ya. Nah, contoh misalnya saya tadi kan Bandung, saya cari apa ya, San Francisco atau vacation ground at San Francisco. Ya, di sini gitu ya, setelah di search, kemudian saya search tadi ya, there's either you may like gitu ya, dan seterusnya. Saya balik lagi nanti masuk ke recommendation AI. Nah, ini salah satu e-commerce website kita yang menggunakan kapabilitas dari recommendation AI.
pertanyaannya apakah cuma recommended for you dan other items that you may like, gitu ya. Jawabannya enggak. Nanti saya akan kasih demo apa aja Pak yang tadi sudah dijelaskan gitu kan sama Tiwi, use case lain. Oke, selain itu saya akan coba kasih lihat sesuatu yang kita kenal lah ya, yaitu IKEA. Misalnya di IKEA ini, saya mau cari sebuah produk, atau saya pilihlah produk apa ya yang ada di sini gitu ya. Produk ini misalnya, dan dia akan langsung memberikan produk yang untuk digabungkan. Ada you may like gitu ya. Kalau beli Mala tadi kemungkinan suka yang lain nih, dan seterusnya gitu ya. Ya misalnya dia pasangannya sama gunting dan lain-lain gitu ya. Dan IKEA ini itu juga customer kita dari Google Cloud yang menggunakan teknologi recommendation AI untuk bikin features recommendation ini. Ya. Nah, sekarang teman-teman mau lihat nih, oke, itu adalah sesuatu yang bisa kita buat, kita offer ke customer. Tapi pertanyaannya, gimana cara buatnya? Gitu ya, bagaimana cara buatnya? Kita menyediakan ini adalah Google Console, gitu ya, Cloud Console, yang nanti teman-teman juga yang dilakukan, gitu ya, untuk membuat mekanisme tadi. Jadi kalau misalnya kita harus buat secara manual, itu akan sangat sulit, gitu ya. Nah, di sini ada mekanisme nih untuk bikin recommendation AI yang tadi sudah dijelaskan oleh Tiwi, gitu, yang lebih robust, gitu kan, dan machine learning yang jauh lebih baik dan seterusnya. Gitu. Kalau kita lihat di sini, saya mau lihat dulu mengenai monitoring dulu ya. Saya lihat di sini ya, bentar. Oke, di sini di monitoring. Jadi kita juga bisa lihat nih. Tadi kan setiap produk ya, setiap produk itu ada price-nya, gitu ya. Ada price-nya dan kita akan bisa lihat nih total revenue di last month itu berapa. Selain di aplikasi ya, yang pastinya teman-teman bisa lihat, tapi di recommendation AI kita juga bisa lihat nih per day itu berapa, gitu ya. Kemudian yang berdasarkan hasil recommender nih, ya recommender average-nya itu seperti apa. Nah, jadi kalau yang items you may like diklik gitu kan, kemudian dieksekusi terus, gitu kan, kita bisa lihat nih. Jadi efektivitas dari sistem rekomendasi kita, gitu kan, itu bisa kelihatan secara revenue-nya ya. Dan setelah itu kita juga bisa monitor. Ya, kita bisa monitor mengenai aktivitas detailnya ya, berapa API, latency, dan seterusnya. Ya. Nah, selain itu, kita juga bisa, saya kasih lihat dulu ya, kita bisa lihat monitoring mengenai aktivitas-aktivitas, contoh dalam 7 hari belakang, berapa banyak sih gitu ya, yang melakukan add to cart, ya. Kemudian yang detail page view, yang klik ke detail page-nya, home page view. Kebetulan ini adalah back end gitu ya dari sistem cartcow.com yang tadi saya demokan. Jadi home page view itu berapa banyak, kemudian melakukan purchase itu berapa, yang melakukan search itu berapa, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Bapak dan Ibu pasti, gimana caranya kita bisa dapetin data-data ini, gitu ya. Jawabannya ada berbagai macam cara. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, setiap saya ngeklik, gitu ya, setiap saya ngeklik sesuatu, itu akan dicatat. Ya. Setiap saya ngeklik sesuatu akan dicatat. Makanya kita bisa melakukan personalization di sana. Tanyanya gimana caranya? Caranya kita bisa terintegrasi dengan Google Analytics dan Google Tag Manager untuk ngambilin data aktivitas kita, ya, atau kita bisa put script ya, di setiap page ini, gitu ya, additional script untuk menyimpan aktivitas tadi. Ya, jadi that's how kita ambil data-datanya. Oke, kebutuhan tadi Tiwi sempat kasih tahu apa sih yang dibutuhkan, ya, data-data apa yang dibutuhkan untuk bikin recommendation AI ini. Jawabannya adalah pertama adalah data produk.
Jadi kalau lihat di katkau.com tadi, ini ada sekitar 1 juta lebih gitu ya. Total produk yang in stocknya ya, ada sekitar 580-an, yang out of stocknya berarti sekitar 700-an gitu ya. Dan data-datanya itu seperti ini nih. Jadi si SKU dari barang-barang yang dijual gitu ya, perlu kita upload ya. Kita perlu import ke sistem recommendation AI. Jadi bentuknya ada title produknya apa, harganya berapa, apakah dia out of stock apa in stock, kategorinya apa, kemudian ada URL link gitu ya. Kalau saya klik di sini, URL link mengenai produknya. Nah, ini masuk ke sini kan, gitu ya. Jadi lebih detail mengenai si produknya. Nah, pertanyaannya gimana cara ngimportnya? Cara importnya kita klik import di sini. Dan tadi ada dua ya, ada dua data, produknya sama eventnya. Oke, sekarang produknya. Produknya tadi juga dijelaskan sama Tiwi, source-nya bisa dari Google Merchant Center, gitu ya, dari database dari file for storage atau dari database BigQuery, gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin banyak yang belum tahu juga Google Merchant Sync, Google Merchant Center, gitu ya. Itu apa sih? Google Merchant Center, gitu ya, itu adalah mekanisme Google Marketing Platform, gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat adalah Merchant Center itu kalau teman-teman atau customer atau retail ingin jualan di shopping Google. Jadi contoh ya, nah di sini Google Shopping. Jadi kalau teman-teman buka shopping.google atau setiap teman-teman searching lah ya, google.com, searching sesuatu misalnya Apple, ya. Terus ada klik shopping di sini. Nah, keluarkan shopping. Nah, di sini gimana sih pertanyaan customer untuk masukin data-data ke sini, gitu ya? Itu dengan namanya Merchant Center. Ya, di Merchant Center ini, ya, teman-teman bisa daftar Merchant Center, gitu ya. And then setelah itu ada Merchant Center yang gratis, ya, dan ada yang Merchant Center gratis, gitu ya. Nah, teman-teman bisa di Google Merchant Center ini bisa nambahin produk per produk satu-satu misalnya, ya, jadi dimasukin daftarnya detailnya satu-satu, ya, namanya produknya apa, judulnya, merek, deskripsi, kemudian ada file gambarnya apa, ketersediaannya seperti apa, tersedia atau enggak stoknya, gitu ya. That's a Google Merchant Center. Atau bisa juga langsung secara upload file, gitu ya. Upload file, ada download file contoh ya. Nanti setelah itu bisa ngupload file untuk di Google Merchant Center. Itu salah satu opsi, ya, cara untuk menambahkan produk ke dalam recommendation AI, ya, lewat Google Merchant Center. Kita juga sediakan format files, gitu ya, yang teman-teman bisa. Itu opsi satu ya. Opsi kedua adalah format files yang teman-teman bisa ambil dan diisikan secara manual misalnya untuk produk-produknya. Ya. Oke, that's dari kacamata produk katalog. By the way, kalau teman-teman tadi buka shopping, gitu ya, Bapak Ibu buka shopping, terus misalnya ngeklik produk, gitu ya, ngeklik produk, misalnya apapun itu di sini, gitu ya. Klik produk. Nah, ini loncat ke Tokopedia. Yang produknya itu masih dibuka di Google juga, misalnya gitu ya. Nanti teman-teman akan melihat juga tuh ada People Also Bought. Nah, by the way, ini juga menggunakan recommendation engine dari Google Cloud. Ya. Oke, tadi dari kacamata produk. Dari kacamata produk, sorry, saya kasih lihat lagi ya. Kacamata ini ya. Kacamata produk, that's how you upload the product. Di sini kalau ada file ya, kalau ada file kita bisa upload secara manual. Dan yang kedua, gitu ya, dari kacamata user event. Ya, tadi produknya nih udah ada nih. Sekarang, aktivitas dari si orangnya, ya, aktivitas orangnya, gimana caranya kita ngambilnya?
yang kayak add to cart aktivitasnya, kemudian dia view kategori, lihat homepage, purchase gitu kan, berdasarkan si orang tersebut, ya, personal terhadap orang tersebut. Jawabannya kita bisa import, ya, kita bisa import sama tadi ya, kita bisa import dari Google Cloud Storage atau files ya, kita sediakan sebuah file yang template file yang akan diupload untuk ngasih tahu event-event tersebut. Atau kita juga bisa terintegrasi dengan Google Analytics, ya, Google Analytics dan Analytics 360. Ya, contohnya seperti apa Google Analytics? Gitu ya. Kalau dilihat, ini adalah saya kasih lihat mengenai ini adalah salah satu Google Analytics, gitu ya, di sebuah website saya kebetulan. Di sini kan actually kita bisa lihat, gitu ya, event-event apa aja sih yang terjadi. Gitu ya, event-event apa aja sih yang terjadi di tiap page ya, si page-nya apa sih yang paling banyak dibuka gitu kan, kemudian si user tersebut misalnya ini page sebuah website saya gitu kan, kelihatan nih user tersebut berapa lama dia menghabiskan waktu di page tersebut, ya kan, si user tersebut ngeklik page apa aja dan seterusnya. Itu sebenarnya bisa kita track di Google Analytics. Dan gimana caranya supaya kita bisa lebih personal terhadap orang tersebut, gitu kan? Kita bisa pasang ada namanya Google Tag Manager. Ya, ini Google Tag Manager, bukannya tagmanager.google.com, gitu ya. Nah, di Google Tag Manager kita bisa pasang nih, misalnya, oh saya mau pasang tag terhadap user ID tersebut, user ID orang tersebut. Jadi kita bisa nge-track si user ID ini dia ngapain aja nih di page kita, gitu kan? Kita bisa pasang cookies, ya. Jadi kita bisa define ya, variabelnya dari JavaScript kah untuk nangkep ID tersebut, atau dari data layer variabel, misalnya setiap orang tersebut login kita ambil, gitu kan? Atau dari JavaScript. Nah, yang paling common adalah dari cookie, gitu ya. Dari cookie kita tangkap visitor ID-nya. Nah, dari visitor ID ini, gitu ya, kita udah bisa tahu nih dia ngapain aja. Nah, gitu ya. Nah, itu dari Tag Manager. Kalau kita lihat di sistemnya, ya, kita bisa langsung upload nih. Ya, kita bisa pilih BigQuery, habis itu Google Analytics, for misalnya. Nah, kita kasih tahu database-nya di mana untuk narik dari database Google Analytics tadi. Ya. Atau dia ini kan integrasi ya, atau setiap page tadi itu dipasangin script ya, dipasangin script untuk melakukan aktivitas. Jadi nggak perlu pakai Google Analytics, nggak perlu pakai Google Tag Manager gitu ya, tapi secara manual dipasang di aplikasinya untuk kirim event-eventnya. Nah, setelah dia terkirim event-eventnya, tadi kan dari websitenya sendiri kita udah bisa tahu ya, kita bisa lihat oh rekomendasinya itu apa. Kita sebenarnya juga ada menu evaluasi. Di menu evaluasi ini, gitu ya, kita bisa ngevaluate nih, berdasarkan apa ya di homepage, gitu ya, prediction-nya untuk rekomendasi itu apa sih. Gitu ya. Jadi kita udah bisa ngevaluate tanpa harus masuk ke dalam aplikasinya. Jadi rekomendasi evaluasi. Terus misalnya detail page-nya gitu kan, berdasarkan barang apa gitu, nanti kita bisa masukin kemudian prediksinya itu apa. Nah, itu adalah mekanisme dari gimana caranya kita menggunakan recommendation AI dalam sebuah page gitu. Tadi saya udah demokan IKEA gitu ya, gimana caranya one of our customer gitu ya yang menggunakan Google Recommendation AI untuk sistemnya. Kemudian saya sudah demokannya secara sekilas juga mengenai recommendation AI, and then other items that you may like berdasarkan produk tersebut. And then tadi saya juga udah kasih tahu gitu ya gimana caranya mengambil datanya, ya datanya apa aja yang dibutuhkan, dan gimana cara masukkan data katalognya, gimana cara masukkan data eventnya. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu yang terakhir adalah mengenai goal-nya, gitu ya. Nah, kita bisa bikin AI-nya itu di mana? Tadi kan nyetin datanya, kemudian recommendation AI. Sekarang bikin AI-nya gimana? Bikin AI-nya adalah berdasarkan outcome yang kita inginkan. Ya, jadi kita bisa bikin namanya AI model, misalnya model rekomendasi A gitu kan, rekomendasi A.
Ya. Nah, di sini kita lihat, oh saya mau bikin recommended for you, gitu ya. Tadi Pertiwi udah kasih tahu nih mengenai objektifnya apa nih? Apakah click through rate, conversion rate, gitu kan, atau revenue per session. Dan dari sini kita butuh data-data apa aja nih untuk bikin click through rate, untuk bikin conversion rate, gitu ya, yang masukin ke dalam kotak belanja, revenue per session yang sampai check out dari um, dari barang, gitu kan, atau dari store. Kemudian tadi ada recommended for you, ada similar effect when we bought together, kemudian similar item, itu adalah model-model, gitu kan, yang bisa kita gunakan nih untuk recommendation AI. So that's I think I would like to conclude, gitu ya, the demo yang untuk menjelaskan apa yang sudah dipresentasikan oleh Pertiwi. Oke, Pertiwi, back to you. Oke, thank you Mas Dodi untuk demonya. Wah, sangat menarik ya untuk demonya. Karena pasti lebih seneng lihat, oh gimana sih caranya langsung gitu ya, daripada presentasi gitu. Oke, mungkin saya sedikit menyampaikan ada beberapa hal gitu ya, sebelum kita ke Q&A session. Nah, jadi tadi udah dijelasin terkait servicesnya, terkait demonya, terus use case-nya dan segala macamnya. Nah, di sini kami sebagai Metro Data itu bisa membantu nih teman-teman untuk mendevelop si Google Cloud Recommendation AI itu sendiri. Nah, apa sih yang bisa kami bantu? Tentunya kita akses dulu nih pertama kali datanya, use case-nya, identify challenge yang nanti bisa dihadapin, dan sebagainya macamnya. Setelah kita akses, baru kita bantu integrate nih. Ketika teman-teman ingin menggunakan recommendation AI ini, kita lihat nih data-data teman-teman tuh kayak gimana, formatnya kayak gimana, dan kita bisa identify nih bagaimana cara mengimprove-nya gitu kan. Setelah itu kita akan mendevelop juga modelnya, dan kita juga akan mereview apakah model dan rekomendasi sistem ini udah sesuai dengan business need kita gitu, bisnis teman-teman gitu. And then yang terakhir tentunya kita akan memprovide nih guidelines bagaimana metodologinya, lalu bagaimana best practice-nya, ingin menggunakan si recommendation AI sendiri menyesuaikan dengan environment teman-temannya lagi. Jadi di sini Metro Data bisa membantu teman-teman untuk menggunakan si rekomendasi sistem dengan recommendation AI itu sendiri. Nah, tentunya ya ada beberapa kondisi gitu ya yang harus nanti kita diskusikan ke teman-teman dari datanya, targetnya, lalu technical documentation-nya terkait datanya dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, deliverables-nya tentunya kita akan ajukan dulu proposal yang di dalamnya berdasarkan SOW apakah sesuai nih dengan bisnis teman-teman, lalu kita ada juga menyediakan technical design dokumen atau TSD. Kita juga menyediakan, kita juga mendevelop machine learning model, untuk production-nya juga kita bisa nanti deliver dan juga deployment-nya gitu ya. Nah, ini adalah technical overview. Mungkin di sini saya nggak akan bahas detail ya. Jadi intinya data source yang tadi itu akan dimasukkan ke environment-nya Google atau Google Cloud gitu ya. Yang nantinya akan di-consume nih oleh recommendation AI yang tadi udah didemokan oleh Mas Dodi. Nah, endingnya kita mau deliver kemana gitu kan. Kita pilih nih gitu objektifnya. Nah, jadi ini adalah how it works gitu kan. Nah, di sini tentunya setelah kita mendeliver, kita punya nih offering gitu ya untuk teman-teman. Dan ini memang hanya berlaku di tahun ini. Jadi kita akan membantu teman-teman membuat atau mendeliver si rekomendasi sistem ini. Tentunya dengan ya ada package yang kita sediakan, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa poin gitu ya yang kita sampaikan, yang kalau teman-teman tertarik nih untuk mendevelop si rekomendasi sistem ini, teman-teman bisa kontak tim produk kita ya di sini. Nah, jadi nanti kita bisa bantu untuk diskusi dulu detail. Pertama, kita ingin tahu dulu ekspektasi teman-teman dan juga harapan teman-teman ketika ingin menggunakan si rekomendasi sistem ini. Dan package detail ini hanya berlaku di 2023 ya. Jadi ini adalah penawaran menarik yang kami bisa sampaikan ke teman-teman gitu ya. Oke. Nah, mungkin itu dari saya untuk sedikit tambahan ya.
dari tim Metrodata apa yang bisa kami bantu terkait penggunaan atau bagaimana cara si rekomendasi sistem ini bekerja gitu ya. Nah, mungkin saya kembalikan lagi ke Nata, SMC kita. Ya, berikut. Silakan Nata. Oke, thank you so much Mbak Tiwi dan Mas Dodi untuk pemaparan presentasi serta live demo yang menarik banget ya. Jadi tadi kita belajar bagaimana recommendation AI ini dapat membantu bisnis Bapak Ibu sekalian untuk semakin grow dengan success story yang ada diterapkan di company yang lain juga gitu. Nah, mungkin di sini kita masuk dalam sesi question and answer. Jadi mungkin Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh langsung raise hand-nya atau boleh langsung unmute juga. Silakan Bapak Ibu. Iya, Nata, tadi ada pertanyaan ya dari Pak Johnson ya di chat ya. Iya, silakan. Mungkin saya jawab itu dulu ya. Jadi pertanyaannya adalah histori rekomendasi ini disimpan berapa lama, gitu ya. Jawabannya adalah actually kita akan simpan ini indefinitely sih, gitu ya. Jadi nggak ada untuk dihapus. Ya. Jadi karena salah satu kelebihan cloud, gitu ya, dibanding dengan misalnya on-premises environment pasti punya keterbatasan mengenai kapasitas storage, gitu ya. Nah, kalau di sistem kita ini adalah managed service, gitu ya, kapasitas storage itu no issue, gitu ya. Jadi indefinitely kita bilangnya kapasitas tanpa batas lah ya, tanda kutip gitu ya. Teman-teman bisa masukin data sebanyak-banyaknya, gitu ya. Dan kalau misalnya nggak ingin dihapus, ya dia nggak akan terhapus. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menghapus secara manual, kemudian dia akan dihapus secara manual. Oke, itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah setiap orang bisa berubah-ubah searching itemnya. Apakah yang lama-lama masih direkomendasikan tertimpa yang baru? Oke, jadi kalau dilihat gitu ya, modelnya ini akan kita training itu setiap hari, gitu ya. Kita akan training setiap hari untuk ngupdate by defaultnya itu bisa dirubah, gitu ya, untuk ngupdate behavior dari transaksi transaksional yang ada. Tapi aktivitas kalau tadi dilihat itu secara real time, gitu kan. Jadi hasil trainingnya tadi, terus ada user, gitu ya, dia akan secara real time merubah rekomendasinya. Ya, tapi mempelajarinya, gitu kan, itu akan dilakukan tiap hari. Dan melakukan tuning besarnya itu mungkin kita bisa 3 bulan sekali. Nah, jadi kalau dia berubah-ubah searching itemnya, gitu, berubah-ubah terus, jadi behavior dari searchingnya akan dieksekusi retrain terus everyday, jadi ketahuan updated behavior seperti apa. Kemudian yang lama-lama masih direkomendasikan atau tertimpa yang baru. Jadi jawabannya adalah kita sebenarnya bisa set rules. Kita bisa set rules, gitu ya. Di rekomendasinya tadi saya nggak sempat timukan secara detail, gitu ya. Tapi ada rules-rules yang bisa kita masukkan. Rules seperti stoknya ini misalnya kalau dari kacamata produk, gitu ya, stoknya habis nih, jangan kita rekomendasikan kalau stoknya habis, gitu ya. Contoh paling gampang gitu ya, misalnya, atau jangan kita lagi campaign, gitu ya, kita lagi campaign barang-barang yang berwarna ungu karena sekarang lagi BTS Day, gitu ya, contohnya, gitu ya. Wah, gua tahu BTS ya, yang orang warna ungu. Jadi selama 1 minggu ini, semua rekomendasinya yang keluar yang paling atas itu semua yang berwarna ungu, gitu ya. Itu juga bisa dibikin rules seperti itu. Nah, jadi dia cukup fleksibel. Kemudian dari aktivitas user, ya tadi juga bisa dibikin rules, gitu ya. Aktivitas misalnya yang lama-lama nggak mempengaruhi lagi, kalau mau dibilang seperti itu juga bisa diatur. Oke, itu 2 pertanyaan saat ini ya. Iya. Mungkin ya saya kembalikan ke Pak Jansen, apakah sudah menjawab? Oke, thank you Pak Jansen. Ya, saya kembalikan ke Nata. Oke, thank you Mas Dodi buat jawabannya. Thank you Pak Jansen buat pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan terkait recommendation AI? Masih kita tunggu ya Pak dan Bu. Mungkin boleh lewat chat box juga atau on mic. Sambil menunggu question dari Bapak Ibu sekalian, saya mau mengingatkan kembali untuk silakan mengisi feedback form yang telah dikirimkan di chat box oleh Bu Rachel.
fitur ini akan kami gunakan untuk improvement webinar kami ke depannya. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Masih kita tunggu nih Pak dan Bu, jangan malu-malu loh buat tanya. Di sini udah ada kita, ada Mas Dodi, ada Mbak Tiwi, yang pastinya akan membantu Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas gitu terkait recommendation AI ini. Ya, mungkin kita tunggu sekitar 1-2 menit kali ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Pertiwi dan Mas Dodi ada yang mau ditambahkan, nanti Bapak Ibu boleh raise hand aja ya kalau mau bertanya. Atau sudah cukup? Mungkin Tiwi ada? Iya, mungkin sedikit kali ya. Selain recommendation AI ini tadi, sebetulnya dari Google sendiri itu banyak juga ya menawarkan services-services yang udah jadi gitu. Mungkin teman-teman butuh nih untuk customer segmentation atau misalnya untuk detect face recognition atau beberapa use case lainnya yang dibutuhkan gitu ya berdasarkan business needs dari company-nya masing-masing, itu bisa juga reach out ke kita. Nah, jadi sebetulnya kita tidak membatasi untuk hanya recommendation AI gitu ya. Jadi kalau teman-teman juga butuh nih terkait permintaan ingin baru tahu terkait Google Cloud, itu juga bisa ke tim produk kita gitu ya, untuk kita coba present terkait solusi-solusi lain nih yang bisa teman-teman atau retailers juga di use case-nya, di company-nya. Ya. Mungkin itu Nat sedikit tambahan dari saya. Ya, betul dari Pertiwi tadi mungkin tambahan dari saya sebenarnya ada biasanya untuk retail ini nih barusan kita cerita tentang recommendation AI gitu ya. Sebenarnya ada pasangannya tuh. Pasangannya ada 2 gitu ya yang common digunakan oleh customers retail. Yang pertama adalah search-nya gitu ya. Yang pertama adalah search-nya. Jadi tadi kan kalau dilihat ya di IKEA atau di cardcow.com yang tadi saya demokan gitu kan ada search-nya ya, Bandung, Jakarta gitu kan. Terus kemudian kita actually bisa search dengan kata-kata yang lebih natural juga gitu. Misal saya mau mencari barang yang lagi apa namanya yang ada kata-kata Bandung, Jakarta dan seterusnya gitu. Jadi lebih natural. Itu kita juga punya mekanisme untuk searching ya. Jadi Google Search untuk empowering your e-commerce product. Jadi data-data yang tadi teman-teman sudah upload itu bisa di-search dengan capability dari Google Search. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari tadi TV sempat inform gitu kan mengenai vision gitu ya, vision AI. Jadi kita bisa contoh saya kasih foto sebuah produk gitu kan, produk misalnya botol minum ini. Nah, kemudian langsung di e-commerce itu langsung kelihatan nih, ada nih di produk kita yang seperti botol minum tadi, langsung dikasih lihat. Gitu kan. Kita juga bisa empowering your e-commerce gitu ya, yang app misalnya, karena app kan bisa create foto gitu ya, bisa ambil foto untuk fitur tersebut. Jadi 3 pasangan yang biasanya dipakai. Satu adalah search, kedua adalah recommendation, yang ketiga itu adalah product vision. Ya, mungkin itu sih tambahan saya. Thank you, Mas Dodi. Ya. Oke, thank you Mbak Pertiwi dan Mas Dodi buat tambahannya. Oke, mungkin last question nih dari kita. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Bisa kita tunggu nih, Pak. Oke, ini ada pertanyaan nih, Mas Dodi dan Mbak Pertiwi dari Bu Ulya. Izin tanya, untuk recommendation AI ini bisa nggak ya kalau misal recommendation based on listening history? Saya belum lihat example-nya, dan bisa nggak ya selain listening history, analyze audio features dari lagu yang didengar seperti tempo, rhythm, melodi, dan harmoni dari lagu?
Silakan Mbak Pertiwi dan Mas Dodi. Kalau boleh saya mungkin ajukan pertanyaan follow up gitu ya. Jadi listening ini kan ada audio, tempo, rhythm, melodi gitu kan. Ini ceritanya mau nyari produk apa nih? Jadi apakah lagu-lagu lagi jual lagu atau apa gitu ya. Jadi example, jadi ini kan ada use case nih ya. Use case-nya end state-nya, goal-nya mau jual apa sih, Bu Ulia, di contoh tersebut? Mungkin ditulis saja. Jualan, kalau enggak ya saya asumsi aja, mau jualan kaset gitu kali ya. Kaset sekarang nggak ada kaset ya. Zaman gue. Ada CD audio gitu ya. Aduh, Oke. tahuan. Ya, oke, jadi langsung jawab aja dulu ya. Ya. Oke. Oke, jadi pertama listening history gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini adalah search by voice, gitu ya, search by voice terhadap produk, sehingga itu adalah aktivitas user, gitu ya, kita bisa mengintegrasikan, gitu ya, kita bisa mengintegrasikan dari Google, dari speech, gitu ya, speech to text. Jadi Google kita punya capability untuk speech to text. Jadi kalau saya berassume, gitu ya, teman-teman buka sebuah aplikasi, kemudian aplikasinya tadi search, gitu ya, aplikasi search, kemudian teman-teman ngomong, gitu ya, saya mau mencari baju, gitu ya, that speech to text. Jadi speech to text-nya dijalanin dulu, habis itu di search, jadilah sebuah history search, gitu ya. Nah, itu kalau yang kaitannya ke produk retail gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini tempo, rhythm, melodi, harmoni dari lagu itu bukan scope dari recommendation AI ini sih, Bu Ulia. Kayak Spotify gitu kan, teman-teman dengerin lagu A, B, C, D, kemudian rekomendasinya lagu yang lain gitu kan. Itu bukan scope ini. Tapi skopnya yang akan didengar, kalau yang tadi Spotify dengerin lagu A, B, C, D, setiap lagu A, B, C, D itu punya atribut. Kayak setiap produk ya, produk-produk itu punya atribut. Kayak atribut warna, atribut size, atribut apa jenis kelamin atau apapun gitu ya. Nah, rekomendasinya bisa dikasih, gitu. Rekomendasinya dikasih berdasarkan atribut tadi. Atribut yang nempel atau metadata yang nempel di kategori produk tadi. Jadi kalau Spotify ini, atributnya udah ada nih, suka dengerin rock, itu bisa keluar tuh. Yang keluarnya adalah rock. Tapi kalau sampai dengerin rhythm, melodi, harmoni diekstrak gitu ya dari lagunya, itu nggak ada. Kecuali ada atribut yang menjelaskan, oh rhythmnya ini adalah slow, medium, gitu ya. Seperti itu sih saat ini. Gitu. Mungkin menjawab ya, kuliah ya. Thank you Mas Dodi buat jawabannya. Oke, thank you Bu ya buat pertanyaannya. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan kalau kita lihat waktu sekarang udah jam 11.34, jadi kita cukup on track ya dari agenda kita 11.30 gitu. Nah, mungkin sebelum kita closing, mau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi feedback form yang telah dikirimkan di chat box untuk improvement ke depannya. Saya mewakili tim Google Cloud dan Metadata mengucapkan thank you so much buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir atas waktu dan kehadirannya. Senang sekali kita bisa bertemu di webinar kali ini, dan hopefully webinar ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian menemukan insight baru terkait bagaimana recommendation AI ini dapat membantu bisnis Bapak Ibu untuk lebih grow lagi. Dan next-nya kalau ada yang mau ditanyakan lebih detail terkait Google Cloud, terkait recommendation AI, atau mau sharing, kita mau share live demo, feel free banget Pak dan Bu untuk kontak kita, tim MII Metadata, kita happy to help banget. Dan akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, dan see you di session selanjutnya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Thank you. Ya, thank you. Thank you semua. Selamat siang.